Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Anggrian dari 4A2 dengan NIM 23070197. Nah, pendapat hukum dari saya tentang Taman Nasional Tesonilo. Yang pertama, pendapat hukum terkait dampak eksekusi dan penggusuran masyarakat di wilayah TNTN atau Taman Nasional Tesonilo menyoroti adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, terutama terhadap masyarakat adat dan pekerja non-tempatan yang kehilangan mata pencaharian dan tanah yang selama ini mereka kelola secara turun-temurun telah digarap secara sah secara sosial. Nah, penggusuran yang dilakukan oleh Satgas Penahanan Kawasan Hutan atau Satgas PKH tanpa dialog inklusif dan kompensasi memadai telah menimbulkan intimidasi, kekerasan verbal dan fisik, serta kriminalisasi warga yang dimana itu merupakan pelanggaran nyata terhadap hak asasi manusia. Secara hukum, pengambilan alih lahan di kawasan TNTN atau Taman Nasional Tesonilo harus mengacu pada Undang-Undang Kehutanan atau Undang-Undang Cipta Kerja dengan prosedur yang jelas, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku perambahan ilegal baik secara pidana maupun administrasi. Namun, proses penegakan hukum tidak boleh menyasar masyarakat dengan lahan kecil yang sudah lama beraktivitas di kawasan, sebab hal ini dapat menimbulkan preseden buruk dan ketidakadilan. Pemerintah telah menegaskan tidak ada pembicaraan terhadap aktivitas ilegal di TNTN atau Taman Nasional Tesonilo dan melakukan penindakan tegas berupa operasi gabungan, pembongkaran pondok liar, penyitaan alat berat, serta pemusnahan kebun sawit ilegal. Pemusnahan kebun sawit ilegal itu guna menjaga keutuhan kawasan konservasi. Namun, implementasi menindakan ini harus disertai mekanisme sosial yang memberi perlindungan hukum dan sosial ekonomi yang layak bagi masyarakat terdampak. Termasuk perlindungan dari intimidasi dan kriminalisasi ya. Nah, secara hukum dan kebijakan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan partisipatif dan dialogis dengan melibatkan masyarakat adat dan pekerja non-tempatan dalam pengambilan keputusan. Penertiban non-tempatan dalam pengambilan keputusan penertiban kawasan TNTN. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK harus aktif dalam memberikan perlindungan hukum pada warga yang mengalami intimidasi dan kriminalisasi akibat penertiban, sekaligus mensosialisasikan fungsinya agar masyarakat terdampak memahami hak-hak mereka. Penegakan hukum terhadap pelaku perambahan harus bersifat pidana berlapis, termasuk pidana pencucian uang bagi pemodal besar. Untuk efektif memberikan efek jera dan pemulihan kerugian lingkungan serta negara. Upaya pemulihan ekosistem TNTN harus disertai penguatan kelembagaan adat dan partisipasi aktif masyarakat lokal untuk mengharmoniskan konservasi lingkungan dengan keadilan sosial bagi masyarakat. Masuk ke kesimpulannya. Secara hukum, penggusuran dan penertiban di TNTN Taman Nasional Tesonilo harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi masyarakat, adat dan pekerja non-tempatan
serta menghindari tindakan yang melanggar HAM seperti intimidasi dan kriminalisasi. Pemerintah juga wajib menyediakan perlindungan hukum, kompensasi, dan solusi sosial ekonomi yang berkelanjutan guna untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian Taman Nasional. Pendekatan hukum yang adil, transparan, dan berlapis diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara komprehensif dan mencegah konflik secara kerusakan lebih lanjut. Baiklah, sekian pendapat saya. Dan terakhir saya akan menambahkan dormium aliquanto leges nonquam moriuntur. Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.